Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita cek kehadirannya dulu ya anak-anak. Yang pertama Ersa. Hadir, Bu. Oke, Talita. Hadir, Bu. Putri. Ada, Bu. Rini. Hadir, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siapkan dulu alat tulisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya lemak. Menurut kalian, lemak itu apa sih? Komponen penyusun yang ada di dalam tubuh kita, Bu. Ya. Penyimpanan energi sebagai tempat cadangan makanan. Oke, betul sekali. Itu pengertian lemak ya. Terus, berdasarkan itu, apa aja sih makanan yang mengandung lemak? Daging, keju, mentega. Ya, benar. Itu semua makanan yang mengandung lemak ya. Nah, bagaimana jika kita semua mengonsumsi semua makanan itu secara berlebihan? Apa yang akan terjadi? Obesitas, Bu. Bisa mengakibatkan penyakit stroke, Bu. Penyumbatan pembuluh darah. Ya, Kolesterol. benar sekali. Itu tadi tuh lemak dalam kehidupan kita. Terus apa aja sih manfaat lemak dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi anak-anak, lemak dan minyak adalah kelompok lipid yang berfungsi sebagai penyimpanan energi. Termasuk di dalamnya adalah kelompok trigliserida yang dibentuk oleh asam-asam lemak, baik jenuh maupun tidak jenuh, dengan gliserol. Fosfolid dan sterol adalah lipid pembangun membran sel. Di samping itu masih banyak jenis lipid yang berfungsi sebagai hormon, pigmen, asam empedu, dan lain-lain. Jadi itu tadi tuh manfaat lemak dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mempelajari tentang lemak ini anak-anak. Jadi, adapun tujuan kita dalam belajar hari ini yaitu 1. Menuliskan rumus struktur dan tata nama lemak serta mengklasifikasikan lemak berdasarkan kejenuhan ikatannya. Yang kedua yaitu menelusuri informasi tentang pembuatan dan dampak dari produk biomolekul yaitu lemak. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Kalian lihat baik-baik videonya. Kalian analisis apa masalah yang ditampilkan dalam video tersebut. Nah Ronald, ini kalau ngomongin penyakit, ada penyakit yang paling mematikan di dunia ini. Yang pertama adalah jantung. Betul. Yang kedua adalah stroke. Ya. Dan identiknya, lucunya nih, dua-duanya itu adalah karena aliran darah yang kemudian tersumbat. Nah, harus tahu juga nih pemirsa. Salah satu yang bisa memicu aliran darah tersumbat itu adalah tingginya kolesterol di dalam darah. Mungkin ada yang sambil menonton acara ini sambil menikmati makanan enak sih, tapi jangan-jangan makanan yang ada konsumsi itu tinggi kolesterolnya. Hati-hati loh, komplikasi dari kolesterol bisa mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipong dari Gorontalo, penggemar Go Healthy Network TV. Yang saya mau tanyakan, baru-baru ini saudara saya meninggal akibat serangan jantung. Katanya ada riwayat kolesterol. Nah, adakah orang normal seperti saya ini terkena serangan jantung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tuh video permasalahan mengenai kolesterol. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama ada Talita dan Ersa, kelompok 2 ada Putri dan Rini. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu ada 5 soal. Jawab 1-4 mengenai lemak. Dan pertanyaan nomor 5 mengenai video yang kita tampilkan tadi itu. Analisis videonya, jawabannya ada di sini. Jawab, cari materinya di internet atau buku-buku yang kalian punya atau sumber-sumber relevan yang lainnya. Oke, ini ya soalnya. Aku cari buku. Aku jelasin dulu.
berlangsungnya sih. Sudah sampai mana mengerjakannya? Misi nomor 1, Bu. Apakah ada kesulitan? Sejauh ini belum ada, Bu. Ya, baik. Bagaimana dengan kelompok Putri? Sudah menjauh sampai nomor berapa? Masih nomor 2, Bu. Apakah ada kesulitan sejauh ini? Belum ada. Iya. Ibu izin bertanya, Ya, silakan. nomor 2 ini kan diperintahkan untuk menyebutkan asam lemak yang terdapat pada minyak. Apakah senyawa organiknya kita tuliskan juga? Ya, tuliskan juga. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ibu izin bertanya, Ya, untuk silakan. soal di nomor 2 ini, kira-kira kami perlu menyebutkan berapa ya Bu untuk contoh asam lemak yang ada di dalam minyak itu sendiri? Oh, itu. Untuk asam lemak yang terdapat dalam minyak minimal disebutkan 3 ya. Baik Bu.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah Bu, belum Bu. Oke. Kami sedikit lagi. Ya. Sudah selesai Bu. Ya, bagus bagus. Jadi setelah kalian menjawab semua soal yang tadi diberikan, kita akan ada sesi presentasi. Jadi hasil yang kalian jawab tadi dipresentasikan satu orang ke depan setiap kelompoknya. Kelompok pertama yang presentasi yaitu untuk kelompok Ersa dan Talita. Silakan pilih salah satunya untuk tampil untuk menjawab nomor 1 dan 2. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Baik, jawaban dari kelompok 1 itu mengapa lemak tidak jenuh, lebih cepat teroksidasi atau menghasilkan bau tengik daripada lemak jenuh. Jawaban dari kelompok kami yaitu dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, adanya logam berat, cahaya, tekanan udara, enzim, senyawa peroksida. Jadi, proses berlangsungnya oksidasi dapat dipercepat oleh faktor-faktor tersebut. Dan demikian akan semakin cepat terjadi ketengikan. Berlangsungnya proses oksidasi tersebut dapat diamati dengan beberapa cara. Salah satunya dalam mengamati jumlah senyawa, hasil penyerapan senyawa peroksida, yaitu asam, alkohol, ester, aldehid, keton, dan sebagainya. Kemudian jawaban dari kami untuk nomor 2 yaitu asam lemak yang terdapat pada minyak ada 3 yang kami sebutkan, yaitu asam palmitolet yaitu C15H29COOH. 2 ada asam oleat yaitu C17H33COOH. Yang terakhir ada asam linoleat yaitu C17H31COOH. Untuk nomor 3 sebutkan kegunaan dari lemak, yaitu lemak berfungsi sebagai cadangan makanan atau sumber energi dalam tubuh manusia dan hewan. Lemak digunakan untuk bahan pembuatan sabun, lemak digunakan untuk pembuatan mentega. Minyak juga digunakan untuk pembuatan sabun dan terlebih dahulu mengalami hidrogenasi. Minyak juga digunakan untuk minyak goreng. Terus yang terakhir ada minyak hidrogenasi juga dibuat menjadi mentega, seperti mentega minyak kacang, mentega minyak jagung, dan mentega minyak kedelai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Talita. Untuk jawaban Talita, apakah untuk kelompok 2 sama saja jawabannya atau adakah yang berbeda? Sama aja. Ya, sama aja ibunya ya. Iya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 4 dan 5. Silakan kelompok 2 presentasikan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dan perkenalkan juga anggota saya ada Putri Jairina dan saya sendiri Liniasa. Di sini ibu saya akan mempresentasikan soal nomor 4. Soalnya yaitu perbedaan rantai karbon antara lemak dan minyak menyebabkan perbedaan titik didih dan titik beku antara lemak dan minyak. Jelaskan perbedaan tersebut. Menurut jawaban kami, perbedaan antara lemak dan minyak itu merupakan bentuk padat dan minyak berbentuk cair. Pada suhu kamar, lemak tersusun oleh asam lemak jenuh, sedangkan minyak tersusun oleh asam lemak tak jenuh. Lemak dan minyak adalah bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Semakin panjang rantai karbon suatu lemak, maka akan semakin tinggi titik cairnya.
dan pada lemak dengan jumlah atom C yang sama akan lebih rendah titik cairnya bila lebih banyak ikatan pelengkapnya. Ya, kemudian kami menjawab nomor 5 dari hasil analisis kami dari video yang sudah ditayangkan oleh Ibu tadi. Itu kami menganalisis bagaimana sih kolesterol itu bisa membahayakan bagi kesehatan manusia. Menurut analisis kami, kolesterol itu adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun, bila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Kadar kolesterol yang berlebihan perlu ditangani. Apabila dibiarkan, kolesterol tinggi yang berbahaya ini akan menumpuk di dinding pembuluh darah arteri dan membentuk plak, sehingga membuat arteri menyempit. Kondisi ini disebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis itu lama-kelamaan dapat membuat aliran darah tersumbat. Akibatnya menimbulkan sejumlah penyakit berbahaya berikut ini. Ada penyumbatan dapat terjadi di pembuluh arteri jantung, sehingga otot jantung kurang mendapat nutrisi. Kemudian ada serangan jantung dapat terjadi ketika aliran darah ke jantung tersumbat total. Kemudian ada stroke dapat terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat. Dan penyakit arteri perifer dapat terjadi ketika aliran darah ke tungkai tersumbat. Kemudian kami menganalisis ada terdapat hal untuk cara untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun caranya yaitu menurunkan kolesterol dengan menjalani gaya hidup sehat seperti olahraga, diet sehat, meminum obat-obatan anjuran dokter. Obat-obatan itu seperti golongan statin, ezetimibe, dan suplemen omega 3. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih juga untuk Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rini. Oke, tadi itu presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah dari kalian ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin menambahkan? Izin bertanya Bu, Ya, silakan. tadi oleh kelompok 2 disebutkan untuk cara mengatasi kolesterol itu dengan cara melakukan gaya hidup sehat. Nah di sini Ulun ingin meminta contoh di dalam gaya hidup sehat itu apa aja gitu. Oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Ersa, mungkin kelompok 2 bisa memberikan jawabannya. Bagaimana sih cara mengatasi kolesterol yang disebutkan tadi itu gaya hidup sehat? Gaya hidup sehat seperti apa yang dimaksud? Bisa dengan olahraga teratur dan diet serta menjaga pola makan yang benar. Bagaimana Ersa? Apakah jawaban ini sudah diterima? Bisa diterima. Terima kasih untuk kelompok 2 jawabannya. Ya. Baiklah, itu tadi tuh presentasi dan sesi diskusi dari pembelajaran kita hari ini. Jadi dari semua yang kita pelajari hari ini, mari kita kaji ulang apa aja yang kita pelajari hari ini. Bisa disebutkan apa aja, Rosa? Tadi kita mempelajari perbedaan antara lemak dan minyak. Kalau lemak itu padat, sedangkan minyak itu cair. Apalagi Putri? Yang ulun ingat dalam pembelajaran hari ini, lemak memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan lemak juga berfungsi sebagai pembuatan mentega dan sabun. Jadi itu tadi tuh yang kita bahas dari awal sampai akhir. Jadi Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan. Ya, bagaimana hasil kesimpulannya, Ersa? Jadi berdasarkan yang saya pelajari mengenai lemak hari ini, yaitu apabila kita terlalu banyak mengonsumsi makanan yang